Berdoa tanpa usaha itu artinya bohong, tapi usaha tanpa doa artinya sombong. Halo Kirish people, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Linda. Kali ini tentu kalian udah baca ya judul dari video yang bakal aku bahas, yaitu tips lolos PAN PTKIN. Oke, kalian pastinya lagi sekarang atau lagi sibuk-sibuknya ya daftar seleksi ini, seleksi itu. Apa itu merupakan sebuah ikhtiar, sebuah usaha kalian untuk mendapatkan perguruan tinggi. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke tips lolos PAN PTKIN tahun 2024. Simak videonya. Oke, yang pertama, tips pertama yaitu berdoa. Berdoa ini merupakan hal yang sangat krusial gitu dalam segala aspek, dalam berbagai macam agama gitu. Tentunya apalagi di PTKIN atau kalian akan menghadapi atau kalian akan menggapai PTKIN yang mana negeri Islam ya, perguruan tinggi negeri Islam. Tentunya hal yang paling penting itu adalah berdoa. Berdoa tanpa usaha itu artinya bohong, tapi usaha tanpa doa artinya sombong. Jadi kalian jangan sampai sombong, kalian berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalian berdoa untuk mendapatkan petunjuk, kalian bagusnya di perguruan tinggi mana gitu kan. Karena segala penentu gitu ya, penentu masa depan kita sebaik-baiknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nih udah mau punya rencana, tapi mungkin ada rencana paling indah yang udah Tuhan ciptakan untuk kita gitu ya. Kayak gitu, itu yang pertama, doa. Kemudian selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah kalian meminta restu keluarga, kalian meminta restu kedua orang tua gitu. Kalaupun misalkan orang tua kalian tidak merestui, oke, gak apa-apa. Kalian bisa melakukan atau meyakini mereka, saya bisa gitu kan, kayak gitu. Kalau misalkan orang tua kalian tidak merestui karena hal-hal misalkan permasalahan ekonomi, ya maaf ini. Nah, kalian bisa meyakini atau kalian bisa berusaha dengan mengikuti berbagai macam beasiswa kayak gitu ya. Selanjutnya, yang ketiga itu nilai kalian itu harus grafik ya, karena kan yang perlu kalian ketahui ya, SPAN-PTKIN ini kan merupakan jalur yang sama seperti SNBP ya, atau jalur melalui rapor kalian yang udah kalian dapetin gitu selama per semester demi semester di sekolah menengah atas gitu ya, atau sederajat. Nah, yang perlu ya atau tips lolosnya lah, itu kalian perlu mendapatkan nilainya yang grafik. Arti grafik itu ya yang naik gitu grafiknya tuh. Jadi jangan sampai ketika kalian semester 1 di kelas 10 itu nilainya itu 80, tiba-tiba di semester 2 itu kalian tiba-tiba 70, 75. Itu bisa mempengaruhi sebetulnya, tapi itu kembali lagi ke rezeki kalian, kembali lagi ke kebijakan dari PTKIN yang kalian daftarkan kayak gitu. Itu ya yang ketiga ya. Itu yang keempat, yaitu lengkapi persyaratannya dengan sebaik-baiknya gitu. Kenapa? Karena itu tuh menjadi penilaian sangat penting ya oleh panitia. Ketika ada satu atau dua data yang tidak sesuai gitu, kalian bisa didiskualifikasi atau nanti akhirnya kalian digugurkan kayak gitu. Jadi harus teliti ketika pengisian, jangan sampai kalian udah yakin nih, nah kalian tuh bisa cross check terus gitu sampai 3-5 kali mah kayak gitu ya. Itu mengenai tips kalian untuk bisa
lolos di SPAN PTKIN ini. Selanjutnya memperhatikan faktor alumni sekolah, tapi ini ya menjadi penilaian belakang atau menjadi tips yang lumayan cukup penting sebetulnya, tapi ya belakangan lah ya, tidak terlalu dipikirkan. Nah, jadi faktor alumni sekolah ini juga sangat ini ya, penting dalam lolos di SPAN PTKIN, karena biasanya perguruan tinggi itu bisa melihat dari alumni-alumninya gitu, alumni-alumninya yang memang lulusan, apakah lulusan dari PTKIN itu banyak juga apa tidak, nanti bisa apa ya, dia bisa diloloskan juga dari sekolah ini tuh, kayak gitu ya. Selanjutnya pemilihan universitas. Gimana sih pemilihan universitas di SPAN PTKIN? Tentunya kalian mungkin udah tahu ya selibaran-selibaran, atau kalian udah dapat info-info dari dari website resminya. Itu 2 PTKIN, di 2 PTKIN itu kalian memilih atau masing-masingnya 2 prodi. Nah, itu tuh kalian tuh ya, ini saran aja ya dari aku. Saat PTKIN yang kalian pilih itu usahakan dalam provinsi yang kalian sedang tempati gitu. Kalau misalkan kalian sekarang lagi di Jawa Barat, tentunya kalian nggak tidak ada rekomendasi ya dari aku untuk mendaftarkan di UIN yang ada di Sumatera kayak gitu, enggak. Kalian bisa daftar di UIN yang ada di Jawa Barat dulu, kayak IN Cirebon atau UIN Bandung kayak gitu. Tapi ini hanya saran saja ya, tidak terlalu harus. Selanjutnya pemilihan jurusan yang tepat. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting ya. Karena apa? Ketika kalian memilih jurusan, itu juga mempengaruhi kalian dalam kelolosan nanti ya, dalam seleksi SPAN PTKIN ini. Ketika kalian itu di SMA kalian jurusannya IPA atau IPA ya misalkan. Tapi kebanyakan sih kalau di SPAN PTKIN itu IPS ya. Nah, misalkan kalian anak IPS, tapi kalian tuh memilih jurusan yang memang itu tuh berkaitan dengan IPA atau linjur ya, nantinya lintas jurusan. Nah, itu tuh menjadi pertimbangan ya panitia. Makanya ya harus ada hubungannya lah antara jurusan kalian dengan jurusan yang kalian lalui di SMA kalian kayak gitu. Memiliki bukti prestasi. Hal ini tuh menjadi hal yang sangat penting bagi orang-orang yang memiliki prestasi non-akademik banyak ya, atau ya orang-orang yang mempunyai prestasi di luar sekolahnya atau di perlombaan dan lain sebagainya. Ini menjadi membuka peluang besar bagi orang-orang yang misalkan kurang bagus atau misalkan biasa saja di nilai akademiknya, tapi di non akademik dia sangat luar biasa, dia memiliki prestasi segala macam. Itu kalian bisa masukkan saja nanti di lampiran yang disitu menyuruh untuk membuktikan prestasi kalian, sertifikat atau lain sebagainya. Misalkan, Kak, apakah bisa enggak gitu melampirkan sertifikat yang aku tuh udah mengikuti sebagai peserta lah. Tentunya itu sebetulnya nggak bisa ya, karena kan nanti ada kayak capaiannya apa, tingkat apa, kayak gitu. Tapi kalau kalian pengen masukin aja, gak apa-apa sih sebetulnya. Misalkan kalian udah jadi panitia apa, tapi lebih masuknya inilah kalau misalkan di SPAN PTKIN ini prestasi yang tingkat nasional atau bahkan internasional, itu lebih baik sekali kayak gitu ya. Itu tip lolos dari aku itu adalah keyakinan ya. Tadi udah berdoa, udah minta restu orang tua, kaliannya masih ragu sama diri kalian. No ya, big no aku katakan itu tidak. Itu nggak boleh sama sekali kalian ragu sama diri kalian, apalagi ragu sama yang menciptakan kalian. Kalian harus yakin, oke, aku bisa. Kalaupun misalkan suatu saat aku menerima jawabannya itu tidak sesuai dengan harapan kita, oke, kalian bisa
bisa menerimanya dengan lapang dada. Mungkin itu bukan rezeki kalian gitu. Kalau misalkan kalian apa ya, mendapatkan hal itu, ya udah kalian syukuri gitu, kalian nikmati, berarti itu rezeki dari Allah kayak gitu ya. Misalkan ini tuh menjadi sebuah kesempatan kalian gunakan. Misalkan, kak aku mah udah gak bisa ikut SPAN PTKIN, udah ketinggalan ngisi PDSS-nya, gak apa-apa, mungkin itu udah jalannya kamu, dan kamu tuh pasti kalau misalkan kamu yakin kamu tahun ini kamu bisa masuk PTN, pasti ada jalannya, dari manapun, jalur manapun, PTN manapun, atau perguruan tinggi manapun. Jadi jangan takut melangkah, gunakan kesempatan sebaik-baiknya, jangan sampai disia-siakan, ambil langkah tersebut, karena kesempatan gak pernah datang kedua kalinya ya. Gak bisa kalian recall lagi, yuk kesempatan datang lagi, aku pengen gunain, yang gak bisa gitu ya. Kayak gitulah mungkin dari aku. Untuk info-info mengenai seputar PTKIN, kalian bisa DM aku aja di @seputarptkIN, atau DM aku, DM di Instagram pribadi aku di @lindanrs ID ya. See you, sampai ketemu lagi.